U.S. President Donald Trump this week approved the sale of 3,350 long-range attack missiles, ARAMs, to Ukraine. Pada 24 Agustus, The Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump menyetujui penjualan 3.350 rudal jarak jauh khusus kepada Ukraina. Rudal ini diberi nama Extended Range Attack Munition atau ARAM. Jumlahnya sangat besar, dan kabar ini menandai fase baru dalam dukungan Barat terhadap Kiev. Kesepakatan ini bernilai 850 juta dolar AS, sebagian besar dibiayai oleh negara-negara Eropa. Namun, menariknya, persetujuan final baru diberikan setelah Donald Trump bertemu dengan Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Ini menandakan betapa sensitifnya isu penggunaan senjata jarak jauh di perang Ukraina. Lalu, apa itu ARAM? Menurut sumber pertahanan, rudal ini bisa dianggap hibrida antara bom udara pintar dengan rudal jelajah. Jarak tembaknya bervariasi, antara 240 hingga lebih dari 450 km. Cukup untuk menjangkau target militer Rusia jauh di belakang garis depan. Dengan modularitas desainnya, ARAM dapat digunakan untuk berbagai misi baik menyerang target darat maupun laut. Dengan jangkauan itu, Ukraina berpotensi menargetkan basis logistik Rusia di Crimea, jalur pasokan di wilayah Rostov, bahkan infrastruktur energi di dalam Rusia. Inilah yang membuat Moskow sangat khawatir. Namun, ada satu catatan besar. Ukraina tidak bisa bebas menggunakan rudal ini. Setiap kali Kiev ingin meluncurkan ARAM, mereka harus mendapat izin dari Pentagon. Artinya, Washington tetap mengendalikan kapan, di mana, dan bagaimana rudal ini ditembakkan. Langkah ini adalah bagian dari kebijakan restriktif Amerika Serikat, AS, yang sejak musim semi lalu membatasi penggunaan rudal jarak jauh seperti ATACMS agar tidak menyerang terlalu jauh ke dalam Rusia. Washington ingin mendukung Ukraina, tapi sekaligus menghindari eskalasi langsung dengan Moskow. Trump sendiri pernah menekankan bahwa Ukraina membutuhkan kemampuan ofensif untuk menekan Rusia. Tapi, di sisi lain, ia juga dikenal berhati-hati dalam menghadapi Putin. Jadi, persetujuan ini bisa dibaca sebagai kompromi. Ukraina mendapat senjata baru yang lebih kuat, tapi kendalinya tetap berada di tangan US. Bagi Ukraina, kehadiran 3.350 rudal ARAM akan meningkatkan stok amunisi jarak jauh secara signifikan. Kiev kini bisa lebih fleksibel dalam merencanakan serangan terhadap infrastruktur militer Rusia, terutama untuk memutus jalur pasokan dan menghancurkan gudang amunisi. Bagi Rusia, langkah ini jelas menambah tekanan. Moskow berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata jarak jauh dari Barat bisa dianggap sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam konflik. Artinya, keputusan ini berpotensi memicu eskalasi diplomatik atau bahkan militer. Secara geopolitik, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Eropa dan Amerika tetap kompak mendukung Ukraina, meskipun dengan kontrol ketat. Pesan yang dikirimkan jelas, Kiev tidak akan ditinggalkan, tapi setiap langkahnya akan dipantau.